Di Sabtu kuno, rumeksa ing awan. Di Sabtu geni, rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku. Yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah. Kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo. Sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Kita akan kawal terus perjalanan ijazah Bapak Jokowi. Ijazahnya asli atau palsu? Kita kawal terus, pokoknya sampai selesai. Kita sebagai rakyat jelata di sini ya sedikit demi sedikit akhirnya bisa memahami antara kelompok-kelompok yang menyerang Bapak Jokowi ini. Nah, kalau kita bicara ijazahnya Bapak Jokowi, sudah pasti banyak sekali alat bukti yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi ini asli. Ini dengan nalar yang sehat saja, dengan pikiran yang waras. Kenapa disebut asli? Sekolahnya Pak Jokowi sudah mengatakan, tempat kuliahnya Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa memang ijazah Bapak Jokowi ini diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Dan ini didukung oleh dokumen-dokumen lain. Dokumen Pak Jokowi saat mendaftar kuliah, saat membayar SPP, saat Pak Jokowi juga melakukan kuliah kerja nyata, ditambah lagi teman-temannya juga bersaksi. Jadi bukti ini sudah sangat jelas. Ini kalau menurut hemat dan pandangan saya. Tapi kalau teman-teman ya tetap tidak yakin ijazahnya palsu, ya silahkan. Silahkan. Namanya juga berbeda pendapat. Ditambah lagi dengan uji forensik yang dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian ini menguji dengan cara analog, berarti menelusuri. Ya, menelusuri Pak Jokowi ini dari rumah sampai perjalanan kuliahnya seperti apa. Ini diselidiki satu persatu, didatangi UGM, didatangi tempat kuliah di mana, didatangi tempat KKN di mana, dan lain sebagainya. Akhirnya kepolisian menyimpulkan bahwa satu lembar ijazah itu identik. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini Rismon juga memaparkan kajian-kajiannya, itu saya simak dengan seksama. Huruf A, huruf J, ini dibanding-bandingkan. Kalau saya lihat huruf J-nya ijazah Bapak Jokowi itu agak memanjang. Yang lainnya rata, rapi seperti itu. Punya Pronojiwo atau siapa. Kenapa huruf J-nya Pak Jokowi ini memanjang? Ini ya teman-teman. Karena foto yang ditampilkan di acara Aiman itu, foto Pak Jokowi bukan betul-betul presisi seperti ini, tapi ada kemiringan begini. Makanya hurufnya itu cenderung memanjang, karena waktu pengambilan gambar di foto itu ijazah Bapak Jokowi miring. Nah, itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rismon ini terbantahkan. Dan dijawab juga oleh Pitra Romadoni, yang mana itu tidak bisa dibawa ke ranah persidangan. Ya, ujian-ujian seperti itu. Karena apa? Karena saat mengambil sampel itu juga harus punya legalitas yang jelas. Ya, punya aturan tata cara yang benar. Bagaimana kita kronologinya mengambil
suatu objek yang akan diteliti itu bagaimana? Apakah kita mengambil dengan izin pemiliknya, ataukah barang ini barang curian? Kalau kita mengambil tanpa meminta izin kepada pemiliknya kan ini sudah salah, sudah melanggar hukum, namanya barang yang dicuri, lalu diteliti. Maka akhirnya apa yang terjadi? Salah kaprah. Nah, oke sahabat, itu kita bahas tentang ijazah Bapak Jokowi dan benar-benar dinyatakan asli. Ya, rakyat jelata semua orang juga tahu itu. Sudah dijawab yang pasti. UGM kalau udah mengatakan iya, kita mau bilang apa lagi? Yang terpenting kasus ijazah ini sudah masuk ke penyidikan. Dipanggillah Roy Suryo CS, tidak hadir karena mau ikut mungkin perlombaan 17 Agustus. Itu teman-teman ya. Lalu ada yang hadir di sini. Dulu saya pernah menerawang, yaitu sosok Abraham Samad. Itu yang akan kita bahas. Abraham Samad ini pernah saya terawang, energinya abu-abu. Saya mengira dulu beliau ini tidak terlibat dan tidak dipanggil. Itu menurut hemat saya dulu ya. Karena saya abu-abu itu adalah keraguan. Karena memang energinya itu antara putih dan ada juga hitamnya. Dan ternyata Bapak Abraham Samad ini masuk ke daftar. Ya, kita bisa melihat pasti daftar calon tersangka. Makanya diperiksa. Nah, kenapa Abraham Samad ini diperiksa? Ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena dulu sebelum Bapak Jokowi ini habis masa jabatannya, jadi banyak orang mengatakan lengser. Itu tidak lengser teman-teman ya. Yang namanya lengser itu belum selesai masa jabatannya diberhentikan. Itu namanya lengser. Jadi ini harus dipahami dengan kosakata yang benar. Ya, ahli tata bahasa ini pasti paham. Kalau saya ini cuma suara rakyat jelata. Nah, jadi Pak Jokowi ini nggak lengser, namun memang sudah purna. Sudah habis masa jabatannya. Berarti paripurna. Beda bahasa teman-teman. Ini harus dipahami. Jadi kita jangan ikut-ikutan juga menghakimi Pak Jokowi. Terus terang saya, Pak Jokowi mencalonkan presiden 2 kali itu saya tidak pernah memilih. Ya. Kenapa saya bicara seperti ini? Kok seakan-akan saya ini memihak Pak Jokowi? Tidak demikian teman-teman. Saya bicara pada proporsi yang benar mana, yang keliru yang mana. Ya. Yang keliru yang menurut saya ya. Ya, bukan yang salah ya. Salah dan benar itu bukan manusia yang bisa menjawab, itu Tuhan Yang Maha Esa. Itu teman-teman ya. Ya, kita hanya melihat perilaku. Nah, pada waktu itu sebelum Bapak Jokowi ini paripurna dari tugas menjadi seorang presiden yang dimandat oleh rakyat Indonesia karena 2 kali berturut-turut menjadi seorang presiden. Di sini kelompoknya Abraham Samad ini ya terdiri dari Refli Harun, Said Didu, Roy Suryo dan lain sebagainya. Ini mengadakan pertemuan. Kalau kita lihat di media sosial, ya di TikTok sekarang bertebaran. Ini pertemuan ini membahas bagaimana adili Jokowi. Ada pamflet-pamflet tulisannya seperti itu, ada gambar wayang Petro. Ya, gambar wayang Petro tulisannya adili Jokowi. Itu ya. Nah, apa yang disampaikan Abraham Samad? Nah, ini teman-teman nanti bisa menyimpulkan ya, bisa mempelajari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apakah ini hasutan ya? Apakah ini apa? Ya, itu teman-teman ya. Orasi yang disampaikan oleh Abraham Samad ya, yang setelah orasi ini mic-nya langsung disambut oleh Refli Harun. Ya. Dan kita harus rame-rame geruduk KPK. Ini kata Abraham Samad. Atau kantor polisi untuk adili Jokowi. Kita tidak lupa kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Entah kejahatannya ini apa, kita nggak tahu.
Kita harus konsisten untuk mengawal Jokowi. Ya. Dan kita harus terus rame-rame minta polisi mengadili Jokowi. Karena kalau ini tidak kita lakukan, presiden selanjutnya akan melakukan hal yang sama. Kita harus sepakat. Itu dulu sebelum Bapak Jokowi purna. Beberapa waktu yang lalu, ya, kelompok ini juga mengadakan konferensi pers, ya, mengundang para purnawirawan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan 12 orang yang akan disidik, yang akan dimintain keterangan. Di sini Abraham Samad juga bicara, ya, kita sudah sepakat dengan para purnawirawan, Roy, Rismond, dan Tifa. Anda tidak usah takut, Anda santai saja. Kalau cuma panggilan-panggilan seperti ini, ya, penyidikan seperti ini hanya kerikil. Jadi Anda tidak perlu takut. Nah, dari ucapan-ucapan ini, pasti teman-teman semua, seluruh rakyat jelata yang nonton video ini pasti juga bisa menyimpulkan ini adalah suatu bentuk hasutan, ya, suatu bentuk ajakan kepada orang lain, ya, untuk mengadili orang lain, ya. Dia membuat peradilan sendiri, ya, melangkai tentunya pihak-pihak yang berwenang, mau membuat peradilan jalanan, kalau wong cilik bilang, rakyat jelata sampaikan, ya. Jadi Abraham Samad ini mau bikin peradilan jalanan. Di sini, ya, tanpa membawa bukti dan fakta yang ada, Abraham Samad mengajak orang. Berarti ini suatu bentuk hasutan. Dia menyebarkan berita-berita bohong karena tidak membawa bukti yang sah. Sampai detik ini pun saya tiap hari pantengi media sosial, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Tidak pernah ada bukti, ya, yang valid, yang bisa diterima oleh akal dan pikiran yang sehat dan rasional. Penelitian yang dilakukan oleh Roy, Suryo, Rismond, dan Tifa ini pun tidak ada bukti nyatanya. Ya, Rismond hanya mengambil potongan-potongan tentang ijazah Bapak Jokowi dari media sosial. Di sini sudah semakin jelas, ya, bahwasanya kelompok ini ingin mengganggu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Karena beberapa waktu yang lalu di sini juga disampaikan oleh Bapak Abraham Samad bahwasanya ini pemakzulan Mas Gibran Raka Buming Raka ini sudah disetujui oleh sahabat-sahabat dari para purnawirawan. Ini sangat disayangkan. Dan yang paling disayangkan lagi, ini saya sangat prihatin, ya, boleh dibilang kalau wong Jawa bilang ngenes. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD, ya. Karena panggilan yang ditujukan kepada Abraham Samad ini setelah dipanggil dan ada 56 pertanyaan atau berapa itu, Abraham Samad mengatakan itu dikriminalisasi. Jadi ini terbalik-balik. Abraham Samad yang pertama-tama ingin menghakimi, mengadili Jokowi, mengajak orang di dalam suatu tempat, suatu gedung. Videonya viral, beredar di media sosial. Dipanggil polisi, dimintain keterangan. Lalu setelah ditanya 56 pertanyaan atau berapa itu kurang tepatnya, itu kurang lebihnya. Lalu keluar dari kepolisian, Abraham Samad
mengadakan konferensi pers mengatakan bahwa ini bentuk kriminalisasi. Ini bagaimana teman-teman? Dia yang mulai, dia diperiksa, dia yang mengatakan dikriminalisasi. Ini yang sangat disayangkan. Jadi Mahfud MD ini entah kenapa, entah kesambet atau bagaimana, ini ikut-ikutan. Di situ ada videonya bahwa tidak setuju Abraham Samad dikriminalisasi. Dan yang lebih parah lagi ada mantan jenderal Panglima Bapak Gatot Nurmantio. Di sini juga mengatakan tidak setuju kalau Abraham Samad dikriminalisasi. Ya, yang parahnya lagi di sini juga ada Novel Baswedan mengatakan Abraham Samad dikriminalisasi. Ya, kalau Said Didu sudah tidak heran lagi. Ya, memang selalu menyampaikan hal-hal ini, selalu mengutarakan kata-kata yang sangat pedas. Pokoknya semuanya selalu terkait dengan Jokowi, apapun itu. Ini Said Didu. Lalu ada Ferry Amsari. Ferry Amsari ini di setiap kesempatan dimanapun berada, ini selalu Jokowi dan Jokowi ini salah terus di mata dan pikirannya. Dan juga ada Bushro Mukodas. Nah ini teman-teman ya, jadi sahabat Kitrun Pamungkas dimanapun Anda berada, ini istilahnya dibalik-balik. Jadi pikiran kita ini diolah sebagai rakyat jelata ini jangan terpancing. Kenapa jangan terpancing? Karena mereka sendiri yang berbuat masalah, berulah, begitu direspon balik, ya mereka mengatakan dikriminalisasi. Ini ya sahabat ya. Ini istilahnya dia kalau bahasa Jawanya itu nabok nyilih tangan. Ini bukan sifat kesatria. Itu ya. Seperti yang dilakukan juga oleh Dr. Tifa mengatakan di Komnas HAM bahwa dia tidak takut di penjara. Masa kita kalah sama Bambang Tri yang hanya di penjara 6 tahun. Ya, tapi Dr. Tifa ini mengadu ke sana kemari ke Komnas HAM, yang mana Komnas HAM itu bukan tempatnya untuk mengadu. Ini juga sangat jelas. Ya, teman-teman ya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang masyarakat ini bisa terpancing. Hati-hati ya teman-teman ya. Karena di situasi dan kondisi yang seperti ini, di tengah pertarungan ya global yang kita tahu sama-sama, Israel Palestina perang terus, ditambah lagi dengan Thailand juga terjadi perang di sana, dan Indonesia juga panas ya dengan Malaysia. Ya, semoga saja kita ini aman-aman saja. Yang pasti seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya saya sendiri juga tidak menginginkan keributan-keributan ya yang terjadi di negeri ini. Namun rupanya kepolisian dalam menangani kasus ini sebenarnya tindakan yang dilakukan kepolisian ini juga sudah cepat. Namun kelompoknya Roy Suryo inilah yang menunda-nunda. Nah itu sahabat ya. Jadi dengan adanya berita yang saat ini terjadi, kalau dulu saya terawang Abraham Samad auranya abu-abu, ini benar-benar terjadi bahwa Abraham Samad ini auranya sangat negatif dan menjadi gelap. Dan potensinya sangat besar bahwa Abraham Samad itu juga tersangkut nanti menjadi tersangka. Ini pandangan saya. Oke sahabat, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.